Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Merdeka, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya kembali membahas, mengupas tuntas tentang garis kehidupan anak yang lahir pada Senin Pahing. Baiklah, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya untuk dukung channel ini dengan cara di subscribe, like, dan share. Sebuah tindakan yang mudah dan juga gratis, tapi sangat bermakna, sangat berguna bagi kemajuan dan berkembangnya channel ini ke depan. Baiklah teman-teman sedulur dimanapun berada, roda kehidupan anak yang lahir pada hari Senin Pahing memiliki nilai 13. Nilai yang cukup besar. Nilai 13 diambil dari Senin bernilai 4 dan Pahing bernilai 9. Totalnya 13. Jadi anak yang lahir pada Senin Pahing memulai garis kehidupan di nilai terendah, yaitu angka 1. Angka kehancuran, angka kesedihan, ibarat lampu terang benderang, blep, mati total, kegelapan. Anaknya sering sakit-sakitan, fisiknya lemah, sulit diatur, sulit dididik. Biasanya kan ketika dalam fase ini dengan nilai ini anaknya sulit diperintah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kudu sabar, kudu nerimo dengan anak yang lahir dengan kondisi nilainya 1, penyakit, tertimpa, karakter juga pendiam, pemurung, susah diatur. Lanjut ke fase selanjutnya, dari usia 6 ke 12 tahun memiliki nilai 2, nilai yang pas-pasan. Pas-pasan di sini berarti tidak menonjol, tidak ada yang istimewa. Anak seperti pada umumnya, tidak pintar, tidak juga bodoh, memiliki kekurangan seperti di angka sebelumnya, angka kehancuran. Jadi tetap di sini bapak-bapak, ibu-ibu tetap harus sabar dalam mendidik anaknya agar tidak terbawa emosi, tidak tersulut emosi yang berlebih, sehingga anaknya tambah terpuruk secara psikis dan mentalnya. Harus sabar-sabar karena memang kan biasanya usia 6 ke 12 tahun saat masuk sekolah dasar, di sini akan mengalami kesulitan dalam memerintahkan atau mendidik anak untuk sekolah. Jadi seperti itu ya. Lanjut, usia 12 ke 18 tahun memiliki nilai 3. Nilai yang menurut saya sangat fenomenal. Tidak kalah hebatnya dengan angka 1. 3 di sini mengartikan sebagai pecah pamor. Anak yang pecah pamor memiliki karakter yang menggebu-gebu, banyak yang suka, banyak yang senang, baik sejenis maupun lawan jenis. Jika dia perempuan dicintai banyak laki-laki, jika dia laki-laki ya dicintai banyak wanita. Jadi playboy, kenakalan remaja, harus hati-hati bagi ibu bapak di rumah. Ketika anaknya sedang pecah pamor, biasanya kenakalan remaja, pergaulan bebas tanpa batas. Hati-hati, bisa punten, ini tidak mesti ya, tapi biasanya putus sekolah karena kenakalannya. Anak perempuannya kudu dijaga. Fase 12-18 tahun, ya Allah, ini fase-fase sangat riskan bagi anak perempuan. Harus dijaga dirinya, kepribadiannya, karena riskan dengan kenakalan remaja yang akhirnya merenggut kesucian dari anak tersebut hingga menghasilkan sebuah penyesalan bagi kedua orang tuanya. Nauzubillah. Jadi harus setia dan waspada. Lanjut, usia 18 ke 24 memiliki nilai 5, nilai yang sangat baik. Loncat dari 3 ke 5 karena anak yang lahir Senin tidak ada nilai 4-nya. Nilai 5, nilai yang cukup baik. Pandai, banyak teman, sehat,
koleganya juga banyak. Boleh untuk menikah di usia 18-24 karena memiliki nilai 5. Nilai yang baik, rezekinya juga baik, lancar, dimudahkan. Kerja juga banyak, lowongan. Banyak channel-channel yang menghampiri. Usaha juga oke, sangat disarankan boleh. Jadi umur 18-24 yang luar biasa. Lanjut ke usia 24 ke 30 tahun. Nilai kejayaan 6. Disinilah titik puncak kebahagiaan, niat hajat tercapai. Tapi niat hajat kesuksesannya pun ditentukan, disesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Andai kata dia udah usaha sejak usia 18 sampai 24, nah disinilah puncak kejayaan usahanya meningkat. Banyak orderan, banyak masukan, menang tender, luar biasa. Bisa kebeli mobil ataupun kebeli apa yang dia inginkan karena hasil daripada perjuangan di fase sebelumnya, diterima di hasilnya di fase ini 24 ke 30, nilai 6, nilai kejayaan. Boleh juga untuk menikah lebih baik daripada sebelumnya karena memiliki 6 sangat baik juga untuk melangsungkan pernikahan, usaha dan sebagainya. Lanjut ke putaran berikutnya. Putaran kedua, siklus berikutnya dari usia 30 ke 36 kembali terjun bebas. Memiliki nilai 1, nilai kehancuran, nilai kesedihan, nilai terburuk. Jangan heran apabila sedulur di rumah memiliki usaha maju di usia 24-30 dengan nilai kejayaan 6, tiba-tiba hancur usahanya, bangkrut. Itu bukan karena ada yang menzolimi atau ada yang sirik, iri, dengki. Karena berpikir, Ki, kok usaha saya hancur? Padahal kemarin saya sedang jaya-jayanya, sedang maju-majunya, omset melimpah, customer banyak, kok tiba-tiba customer saya hilang. Keuntungan saya anjlok, bahkan merugi. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan berpikir negatif kepada tetangga ataupun kompetitor Anda dalam berbisnis ataupun persaing Anda di dalam kantor, di dalam tempat pekerjaan. Bukan karena itu, tapi karena memang siklus kalian dalam nilai terburuk. Kemungkinan dari sini akibatnya. Jadi harus berpikir positif. Kita harus melihat dulu apa yang terjadi, apa yang dialami oleh kita. Jangan suuzon. Mengerti kan? Jadi kita tidak boleh suuzon. Karena memang nilainya sedang 1, kehancuran. Kehilangan orang-orang yang disayang. Kedua orang tua. Istri, anak, dan sebagainya. Intinya memang fase-fase kesedihan, fase keburukan dalam siklus kehidupan anak yang lahir pada Kamis Pahing. Lanjut ke siklus berikutnya, usia 36 ke 42. Naik ke nilai 2, nilai yang serba pas-pasan. Tidak lebih, tidak kurang, pas-pasan. Usaha ya stagnan segitu-gitu aja. Hasilnya tidak banyak, cukup untuk makan aja. Cukup untuk menghidupi roda kehidupan pada saat itu saja. Intinya seperti itu, tidak ada yang istimewa. Lanjut kembali lagi berputar ke usia 42-48. Kembali pecah pamor. Aura memancar. Bagaikan cahaya matahari yang sinar terang benderang. Banyak yang suka. Banyak yang senang, baik pun sejenis ataupun lawan jenis. Tapi hati-hati. Di sini fase usia 42-48 pasti sudah menikah rata-rata karena ini sudah usia lanjut. Ketika sudah menikah dengan pecah pamor, ujiannya berganti, bergeser menjadi ujian dalam rumah tangga. Ada orang ketiga, bosan terhadap pasangan, istri ataupun suami. Ini harus betul-betul saling memahami satu sama lain. Jangan sampai bercerai. Karena memang biasanya kalau kita tidak memahami satu dengan yang lain itu bisa pisah, bisa bercerai. Karena ditimpa rasa cemburu, ditimpa rasa curiga,
bisa juga ditimpa dengan permasalahan yang lain. Intinya pecah pamor di usia ketika menikah itu lebih kepada titik berat keutuhan rumah tangga. Harus dijaga. Lanjut usia 48 ke 54 kembali nilai 5, nilai yang sangat baik, cukup besar. Mulai kembali meraih keuntungan, meraih kesuksesan. Apa yang dicita-citakan mulai terbentuk kembali, anak tangganya mulai tersusun kembali. Senang, bahagia, kesehatan oke, kolega oke. Lanjut kembali usia 54 ke 60 kembali ke angka kejayaan, nilai 6. Tercapailah sudah apa yang kemarin hancur carut marut di usia atau di angka jelek, kembali ke jaya, kembali bangkit, kembali sukses. Saya sarankan di sini harus bijak dalam mengelola keuangan, disimpan, dijaga untuk mengarungi siklus beberapa tahun kemudian. Harus bijak. Nilai 6, nilai kejayaan, kebangkitan kembali. Lanjut usia 60 ke 66 kembali ke 1. Sedang fase-fase umur yang riskan terhadap penyakit. Jadi biasanya usia 60 ke 66 usia senja dengan angka 1, mohon maaf, memang umur tidak ada yang tahu, tapi biasanya rata-rata berdasarkan survei di lapangan kita mupus di angka 1, kita meninggal dunia di angka 1, karena angka 1 ini mengartikan kehilangan, kegelapan, kehilangan orang yang disayang, kehilangan pribadi, mupus dari dunia, kesehatan, kerejekian, semua serba habis, serba total. Tapi tenang saja, semua tidak mutlak, sifatnya tidak mutlak, bisa berubah, bisa berganti. Karena ada 3 faktor yang mempengaruhi ini semua, bisa berubah, bisa bergeser. Lanjut ke usia 66 ke 72, kembali nilainya 2, nilai yang pas-pasan, nilai yang biasa-biasa saja. 72 ke 78 kembali pecah pamor, kembali ujian lagi dalam rumah tangga, puber, kembali masa-masa seperti remaja, gejolak darah yang meningkat. Ya seperti itulah. Jadi terus siklus kehidupan per 6 tahun. Dari 0 ke 6, 6, 12, 12, 18, 18, 24 dan seterusnya. Itulah siklus kehidupan kita per 6 tahun. Baiklah, kiranya itu saja penjelasan tentang garis kehidupan anak yang lahir pada Senin Pahing. Sekali lagi, ini sifatnya tidak mutlak. Ini hanyalah sebuah gambaran atau barometer. Ambillah sisi positifnya, nggak usah melihat sisi yang negatifnya. Yang baik diambil, yang negatif dibuang. Intinya seperti itu. Jadi mohon maaf apabila saya ada salah kata dan perbuatan dalam pembawaan video kali ini. Mohon diampura, kekurangan selalu ada dalam diri saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap cerdas dalam berpikir, bijak dalam bertindak. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.